Kemudian pelaku menaruh hati kepada cucu korban atas nama A. Kemudian pelaku datang berkunjung ke rumah A yang juga rumah korban. Namun dalam kegiatan berkunjung atau bertamunya, pelaku mendapatkan sambutan ataupun perlakuan yang kurang baik kalau menurut pelaku. Halo, Assalamualaikum sahabat Arti. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat saja ya. Oh iya, terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Dalam video kali ini saya akan menceritakan kisah tragis yang menimpa seorang ustadz atau imam musola di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat yang terjadi beberapa hari lalu. Di mana dalam peristiwa itu, sang ustadz ini tak tertolong lagi. Belakangan, setelah si pelaku ini tertangkap, terungkaplah motif yang cukup mencengangkan. Antara dendam dan sakit hati yang disebabkan oleh cinta menjadi penyebabnya. Begini kisah selengkapnya. Muhammad Saidi merupakan ustadz sepuh berusia 71 tahun. Beliau ini tinggal serumah dengan salah seorang anak dan cucunya, tepatnya di Jalan Pesing Garden RT 4 RW 8, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sosoknya begitu dihormati dan disegani oleh warga setempat. Beliau ini dikenal baik, bahkan membangun musola berlantai 2 di tanah miliknya, tepat berada di samping rumah tempat tinggalnya yang diberi nama Musola Uswatun Hasanah, yang kemudian hingga kini digunakan oleh warga untuk beribadah. Ustadz Saidi, begitu beliau biasa disapa. Kesehariannya selain mengurus musola, ia juga merupakan seorang pedagang. Rutinitasnya, setiap pukul 3 dini hari ia akan mandi di kamar mandi musola yang berada di lantai dasar musola itu. Lalu dilanjutkan untuk bersiap menjadi imam sholat subuh berjamaah yang bertempat di lantai 2. Begitupun hari itu Kamis 16 Mei 2024 sekitar pukul 3 dini hari. Ustadz Saidi seperti biasa mandi di kamar mandi musola. Menjelang pukul 4, ia lalu berwudu untuk persiapan sholat subuh berjamaah seperti biasanya. Namun ketika sedang berwudu itulah, tiba-tiba saja ada seorang pria mendekat dari arah belakang menusukkan pisau ke arah pinggang belakangnya. Ustadz sepuh itu yang kaget spontan menoleh sambil berteriak maling, maling sebanyak 2 kali, bermaksud agar jamaah yang sudah berada di lantai 2 bisa mendengarnya. Mendengar teriakan Ustadz Saidi, para jamaah yang sudah lebih dulu naik ke lantai 2 musola itu untuk bersiap sholat subuh pun bergegas turun melihat apa yang terjadi. Namun begitu beberapa jamaah turun, si pria misterius yang diteriaki maling sudah kabur. Dan hanya sang ustadz lah yang tampak sendirian. Kepada para jamaah, Ustadz Saidi mengatakan bahwa ia barusan ditampar oleh seorang pria yang setelah itu kabur. Awalnya para saksi mengira Ustadz Saidi ini hanya dipukul saja. Namun seketika mereka terkejut saat melihat darah mengucur dari arah pinggang belakang pria itu. Namun meskipun begitu Ustadz Saidi ini masih tampak bugar, masih tegak berdiri, bahkan berjalan sendiri menuju rumahnya. Keluarga yang khawatir segera melarikannya ke rumah sakit Geraha Kedoya, menggunakan motor saat itu juga. Namun setelah sempat dirawat selama 2 jam, Ustadz sepuh yang begitu dihormati itu menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 6.20 pagi itu. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan otopsi. Atas adanya laporan peristiwa tersebut, Polsek Kebonjeruk bersama tim Polres Metro Jakarta Barat segera membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Selain memeriksa beberapa saksi, polisi juga memeriksa puluhan CCTV di sekitaran TKP. Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar TKP, sosok pelaku sempat terekam ketika sedang bergegas kabur meninggalkan lokasi usai melakukan penikaman terhadap korban. Bahkan polisi juga mendalami CCTV yang berada di sekitaran jalan panjang agar pergerakan pelaku terlacak. Dari total 40 CCTV yang diperiksa, setidaknya ada 15 CCTV yang merekam pergerakan terduga pelaku. Hingga pergerakan terduga pelaku ini terhenti atau tak terekam lagi oleh kamera di sekitaran Jalan Ampera Pademangan, Jakarta Utara. Hanya saja ketika itu penyidik masih mengalami kesulitan untuk mengetahui dan melacak keberadaan pelaku ini.
Dari adanya penampakan sosok pelaku yang terekam kamera pengintai inilah, polisi membuat sketsa ciri-ciri pelaku yang beberapa hari lalu viral di media sosial. Di mana dari sketsa itu tampak jika pria tersebut memiliki ciri berbadan tegap, rambut agak panjang keriting, berkumis, dan memakai kalung. Dari rekaman CCTV di TKP juga, diketahui pelaku ini datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna putih yang diparkir sekitar 100 meter dari tempat penusukan. Akhirnya polisi melakukan pengintaian di titik CCTV yang terakhir. Hingga kemudian diketahui terduga pelaku ini berada di rumah kontrakannya yang berada di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setelah memastikan ciri-ciri pelaku dan melakukan pencocokan sepeda motor yang digunakan dalam aksinya ketika terekam kamera, maka langsung dilakukanlah penyergapan setelah sepekan penyelidikan. Pelaku atas nama Muhammad Galang Sadewo ini berhasil diringkus di rumah kontrakannya yang berada di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Kamis malam 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun karena melawan saat akan ditangkap, maka sebutir timah panas dihadiahkan pada salah satu kaki pelaku ini. Muhammad Galang Sadewo, pria kelahiran Jakarta 7 November 1999, sebenarnya merupakan warga Warujaya, Parung, Bogor, Jawa Barat. Namun ia tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, tak jauh dari tempat kerjanya. Selama sepekan dalam persembunyiannya, pria berusia 24 tahun ini berusaha menghilangkan jejak dengan cara merubah penampilan untuk mengelabui polisi. Ia sengaja mencukur rambutnya pendek cepat dan mencukur habis kumisnya. Meski begitu, perawakan Galang ini berhasil dideteksi dari rekaman CCTV. Dari pengakuannya, pelaku melakukan aksi penikaman itu karena dendam pribadi yang sudah disimpan sejak 2 tahun lalu pada korban yakni Ustadz Saidi. Semua bermula ketika 2 tahun lalu Galang ini bekerja sebagai security di Pasar Kedoya. Ketika itu ia naksir atau menyukai cucu dari Ustadz Saidi ini yang berinisial A. Saat itu A bekerja sebagai pegawai di salah satu toko emas di Pasar Kedoya. Nah, ketika pendekatan ingin memulai hubungan, suatu hari Galang datang bertamu ke rumah A yang juga satu rumah dengan kakeknya Ustadz Saidi. Kemudian pelaku menaruh hati kepada cucu korban atas nama A. Kemudian pelaku datang berkunjung ke rumah A yang juga rumah korban. Namun dalam kegiatan berkunjung atau bertamunya, pelaku mendapatkan sambutan ataupun perlakuan yang kurang baik kalau menurut pelaku, atau terkesan seperti merendahkan pelaku. Selain itu Galang juga tahu jika ibu dari A juga tidak setuju jika A dekat dengan Galang. Hal itulah yang membuat Galang sakit hati. Dan rasa sakit di hati Galang semakin menjadi, si A justru berhubungan dengan pria lain. Sejak itulah, dari pengakuan Galang ini, ia menyimpan dendam dan mulai ada niat untuk menghabisi Ustadz Saidi, kakek dari A. Sedangkan alasannya kenapa baru sekarang, 2 tahun kemudian baru melampiaskan dendamnya, dari pengakuannya pelaku ini sengaja, agar keluarga korban tidak mengenali ciri-cirinya lagi ketika beraksi. Namun sepertinya Galang ini lupa ya, jika ada pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya bisa terjatuh juga. Ia mungkin tak dikenali oleh keluarga korban saat beraksi. Namun ada Tuhan dan banyak kamera pengintai yang mengawasi dan merekam aksinya. Kepada penyidik pelaku mengakui melakukan aksi penikaman itu dengan menggunakan pisau lipat yang dibelinya secara online dengan harga Rp30.000 sekitar 2 minggu sebelum kejadian. Dari penangkapannya polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya sepeda motor Yamaha Bison warna putih, helm warna hitam, sandal, pisau lipat, kaos berkerah hitam, celana pendek coklat, dan 1 unit ponsel milik pelaku. Dan atas perbuatannya itu, Muhammad Galang Sadewo yang belum genap berusia 25 tahun ini dijerat dengan pasal berlapis. Di antaranya, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Dan juga ditambahkan pasal 351 ayat 3
tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Semoga dari kisah ini, kita benar-benar bisa mengambil pembelajarannya. Jangan tiru perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ambil sisi positifnya saja. Sampai di sini kisah ini, sampai jumpa kapan-kapan. Wassalamualaikum, see you.